pendarahan, dan masih banyak lagi kalau kita daftarkan. Atas kuasa kegelapan, bagaimana Yesus mengusir legion, bagaimana Yesus mengusir roh jahat yang membuat seorang perempuan itu bungkuk punggungnya. Terus atas alam, tadi saya sudah singgung, meneduhkan angin ribut, memberi makan 5.000 orang. Waktu murid-muridnya saja mengalami gagal menangkap ikan, tapi pagi-pagi ketika ketemu Yesus suruh mereka tebarkan jala. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ini sesuatu di luar kebiasaan. Mereka, murid-muridnya ini kan nelayan-nelayan tulen. Mereka udah tahu tempat yang banyak ikannya di mana. Tapi sepanjang malam enggak menghasilkan ikan sama sekali. Ini bagian dari mujizat. Bagaimana mungkin sesuatu yang udah biasa mereka jalani, tapi mereka sama sekali enggak dapat hasil apapun. Tapi di balik kegagalan itu Tuhan siapkan mujizat berikutnya. Saat yang bukan waktunya mereka menangkap ikan, mereka nangkap ikan. Dan hasilnya limpah ruah. Dan atas maut, tadi udah dibilangin, Alexander dari Nain, Lazarus, anak Yairus. Itu orang-orang yang dibangkitkan Tuhan dari kematian. Kita kembali ke kisah kita lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kisah 12 tadi, ada beberapa hal yang menarik saya catat di sini. Yang pertama, kalau kita lihat kisah tadi di ayat 1, dikatakan bahwa Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh dengan pedang. Mungkin kita berpikir dan kita bertanya-tanya, kenapa sih? Yakobus ini kan salah satu murid Yesus. Yakobus ini dari sekian banyak murid Yesus, termasuk salah satu murid yang cukup dekat dengan Yesus. Karena Yakobus ini kan saudaranya Yohanes. Yohanes itu murid yang dikasihi oleh Yesus. Kenapa Yakobus waktu mau dibunuh oleh Herodes, Tuhan tidak bikin mujizat untuk menyelamatkan Yakobus. Saya sampai hari ini, sampai jam ini, saya masih belum ketemukan jawabannya. Kenapa Yakobus harus mati? Cuman selintas dalam pikiran saya gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu Tuhan mau bikin sesuatu. Tuhan mau tunjukkan kepada murid-murid yang lain. Harga dari pengiringan kepada Tuhan sedang harus dibayar dengan nyawa. Tapi ini masih bukan jawaban. Ya, ini hanya baru selintas pikiran saya. Tapi ini aneh. Kenapa Yakobus, saudara Yohanes ini dibunuh dengan pedang? Tuhan biarkan. Sementara waktu Herodes melihat peristiwa pembunuhan Yohanes ini menyenangkan orang-orang Yahudi. Ingat ya, waktu zaman Kisah Rasul, Yesus dan murid-muridnya itu adalah tokoh atau kelompok yang kontroversi. Bagi sebagian orang mereka dieluk-eluk, tapi bagi kelompok yang lain mereka itu dihujat, mereka itu dicari-cari untuk dianiaya. Kenapa? Karena menurut mereka apa yang Yesus ajarkan itu bertentangan dengan hukum Taurat, dengan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka, kitab para nabi mereka. Itu menurut kelompok Farisi, ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama bersama pengikut mereka. Sementara bagi kebanyakan orang, pengajaran Yesus ini melampaui pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Ada kuasa yang nyata lewat pengajaran Yesus. Itu sebabnya setelah Yakobus dibunuh, sebagian rakyat senang, tokoh-tokoh agama senang. Herodes pikir supaya mereka lebih senang lagi, maka dia tangkap Petrus. Herodes tangkap Petrus, tujuannya apa? Supaya Petrus juga dibunuh sama seperti Yakobus. Kalau Herodes pikir Yakobus dia langsung bunuh, dia pengen Petrus kan salah satu tokoh gereja. Di awal kisah Rasul, Petrus yang berdiri di hadapan sekian ribu orang, 3.000 orang, dan dengan khotbah perdananya itu, Petrus bikin orang banyak tuh bertobat, terima Yesus. Sekarang Herodes pikir kalau Petrus ditangkap, dia hadapkan kepada imam-imam, tokoh-tokoh agama, biarlah mereka yang menghukum Petrus. Supaya mereka itu puas. Hukuman apa yang pantas untuk Petrus. Herodes sudah kepikiran seperti itu. Cuman sayang Bapak Ibu Saudara, penampakan Petrus itu terjadi waktu hari raya roti tidak beragi. Tadi di ayat yang ayat yang kedua. Peristiwa penangkapan Petrus itu terjadi pada waktu hari raya roti tidak beragi. Dan hari raya roti tidak beragi itu kalau di kitab Keluaran dan Imamat
Ini dijelaskan hari raya roti tidak beragi itu merupakan rangkaian dari hari raya Paskah orang Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan Paskah itu berlangsung selama 7 hari. Dari tanggal 14 sampai tanggal ke-21. Selama 7 hari mereka itu merayakan Paskah, dan dalam rangkaian perayaan Paskah itu mereka makan yang namanya roti tidak beragi. Karena itu hari raya Paskah disebut juga dengan hari raya roti tidak beragi. Sebutan yang sama dengan Paskah. Itu sebabnya di ayat yang ada ayat yang keempat dikatakan supaya sehabis Paskah, setelah perayaan Paskah lewat, itu karena ini sama. Istilah hari raya roti tidak beragi dengan hari Paskah itu sama. Hari raya Paskah. Herodes penjarakan Petrus tujuannya setelah peristiwa perayaan Paskah lewat, setelah perayaan hari raya roti tidak beragi lewat, Petrus akan dihadapkan kepada orang banyak, terserah orang banyak mau kasih hukuman apa olehnya. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, nggak cuma sampai di situ. Di dalam penjara, Petrus itu ada di bawah pengawasan 16 orang prajurit. Dari mana dapatnya 16 orang prajurit itu? Tadi di ayat yang keempat dikatakan Petrus dipenjara di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing regu itu 4 orang. 4 kali 4 berarti 16 orang. Ya. Dan tadi di ayat-ayat yang kita baca, kita lihat bukan, waktu itu Petrus tidur di antara 2 prajurit. Jadi rupanya ketika tidur pun dia harus dikawal, dirantai bersama 2 prajurit. Dan yang lainnya itu berjaga di pintu-pintu depan. Sehingga kemungkinan untuk Petrus lolos itu kecil sekali. Mungkin 0,095%. Ya. 0,005%. Kebalik. Tapi kita melihat ada hal ketika Petrus dalam penjara, jemaat tekun mendoakan. Ada bagian dari jemaat. Kelompok jemaat, kalau baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, saya anjurkan baca di rumah satu perikop ini. Jemaat tekun berdoa di rumahnya Maria, ibu dari Yohanes Markus. Maria, ibu Yohanes Markus itu tempat perkumpulan jemaat, mereka mendoakan Petrus. Jemaat tekun mendoakan Petrus dan hasilnya malah menjelang dihadapkan kepada masa. Petrus bisa tidur nyenyak. Gara-gara doanya jemaat, Petrus sekalipun dalam penjara bisa tidur nyenyak. Apa yang bikin Petrus nyenyak? Nanti kita akan lihat. Nah, Petrus bisa tidur nyenyak. Ya. Ini kita lihat. Apa yang terjadi ketika jemaat mendoakan? Ketika jemaat mendoakan, yang jadi ini. Tuhan berikan damai sejahtera di hati Petrus. Jangan dipikir ketika kita berdoa, itu doa kita sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan, mungkin kita sendiri nggak tahu apakah doa itu menghasilkan sesuatu enggak. Tetapi orang lain mungkin merasakan doa-doa kita. Orang lain bisa merasakan apa yang kita doakan. Seperti kisah ini. Jemaat mendoakan Petrus, Tuhan beri damai sejahtera yang luar biasa. Padahal Petrus tahu, besok dia akan dihadapkan kepada masa, kepada orang banyak untuk menentukan hukuman mati apa yang harus dia alami. Tapi Tuhan kasih damai sejahtera kepada Petrus sehingga dia bisa tidur. Yang kedua, Tuhan ingetin Petrus, yang bikin Petrus bisa damai sejahtera karena salah satunya Tuhan mengingatkan Petrus akan pernyataan Yesus di Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Waktu Yesus tanya sama Petrus 3 kali, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Setelah itu terakhirnya ada kalimat begini, waktu engkau muda, kau mengikuti keinginan hatimu, pergi kemanapun yang kamu suka. Nanti kalau kamu sudah tua, nah, kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saya yakin ketika jemaat doakan Petrus, selintas Petrus ingat kisah Yohanes pasal 21, mulai ayat 15 sampai 19 ini. Dan dia dikuatkan imannya. Petrus tersentak, oh ya,
muda. Saya belum tua. Ya kan? Saya masih muda. Yesus pernah bilang, nanti kalau Petrus sudah tua, dia akan menyerahkan tangannya, orang akan membawa dia ke tempat yang dia nggak suka. Itu Petrus ingat. Makanya dia damai sejahtera. Kalau Tuhan janji pasti dia dikenapi. Pasti janjinya itu dikenapi. Satu malam itu dia bisa damai sejahtera, dia bisa tidur nyenyak. Nah, dia nggak takut karena Tuhan punya cara menolong dia. Itu keyakinan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dan hasil yang lain dari doa jemaat, Tuhan kirim malaikat, membangunkan Petrus, menuntun Petrus keluar dari penjara. Kadang-kala kita berpikir mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi secara instan, secara tiba-tiba, dan kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat kadang juga ada melewati proses tertentu. Mujizat kan juga Tuhan izinkan melalui proses tertentu. Seperti yang dialami Petrus. Nanti kita lihat prosesnya. Sayangnya ketika jemaat berdoa, jemaat sendiri tidak yakin bahwa Tuhan sanggup membebaskan Petrus. Buktinya apa? Ketika Petrus sudah dilepaskan, nanti di ayat 15, Petrus setelah malaikat meninggalkan dia, Petrus dia mau kemana? Kemudian dia ingat, oh ada jemaat lagi berkumpul di rumahnya Maria, ibu Yohanes Markus. Dia pergi ke sana, dia ketok pintu. Orang di dalam pikir siapa? Mereka takut. Karena jangan-jangan setelah Petrus, mereka juga akan ditangkap. Karena itu, salah seorang di antara mereka, pelayan mereka yang namanya Rode. Dia ke depan, siapa itu? Petrus bilang, ini aku, Petrus. Dan si Rode ini dia kenal betul suara Petrus. Dia saking senangnya, saking gembiranya, dia masuk ke kumpulan orang yang lagi berdoa itu. Petrus dibebaskan. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Kata-kata orang yang lagi berkumpul. Kamu jangan ngigau. Kamu jangan ngimpi. Bagaimana mungkin Petrus bisa dibebaskan? Dia ada di dalam penjara yang bagian tengah, di bawah sekian banyak prajurit. Bagaimana mungkin dia bebas? Tapi aku dengar suaranya. Suara Petrus di depan pintu gerbang. Kata si pembantu ini. Kamu ini ngigau, udah. Ayo ke depan lihat. Dengar sendiri suaranya. Si pelayan ini maksa. Akhirnya mereka sampai ke balik pintu. Siapa itu? Ini aku Petrus, kata Petrus. Orang banyak itu dengan ragu-ragu mereka mulai ngintip, mereka bukain pintu. Wah, benar Petrus. Dan mereka bersuka cita. Awalnya mereka ragu, tidak yakin. Apakah benar Tuhan telah membebaskan Petrus? Tapi fakta di depan mata mereka menjawab pergumulan mereka. Nah, kita lihat proses pembebasan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Proses pembebasan Petrus ketika dia lagi tidur di atas sirip, Tuhan bangunkan dia. Malaikat Tuhan bangunkan dia. Setelah itu, malaikat itu suruh Petrus akan jubah dan sepatu, kasut. Pakai jubah dan pakai kasutmu, pakai sepatunya. Setelah itu dipimpin keluar dari penjara. Dipimpin keluar dari penjara sampai akhirnya tiba di pintu gerbang kota. Setelah sampai di gerbang kota, selanjutnya terserah Anda. Awalnya malaikat Tuhan yang bertindak. Setelah bebas, Petrus mau kemana? Terserah Petrus. Dan Petrus mengambil keputusan pergi ke rumah Maria. Perhatikan, bagiannya Tuhan kirim malaikatnya. Malaikat itu bangunkan Petrus yang sedang tidur di antara penjaga-penjaga. Dan ketika Petrus terbangun, dia lihat sekelilingnya, dia ada di antara penjaga. Di depannya ada malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan bilang, bangun, pakai kasutmu, pakai jubahmu. Sementara Petrus terbelenggu, ketika malaikat berkata itu, Petrus lihat belenggunya udah lepas. Dan Petrus mulai bertindak, dia